Nah, ini di sisi lainnya dan guys, ini sisi outdoor. Nah, terus uniknya sisi outdoor ini bosnya suka itu adalah halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bosi Resto Channel guys. Kali ini Bosi akan mencoba makan. Ya, ini edisi jalan-jalan makan ya guys. Bosi ini mau mencoba menu ala Makassar guys. Ini di daerah Solo ya guys. Tuh ya, ada tulisannya tuh Bandar Makassar Garden Resto. Ya, berarti ini nanti masakannya ala-ala Makassar guys. Di sini ala Makassar. Itu bapaknya parkirnya. Ini tuh masuknya guys. Iya. Bagus banget. Ininya pertamanan ya guys konsepnya ya. Walaupun dia mengusung Makassar ya, cita rasa Makassar. Masakan khas. Terus ini lihat guys. Nah ini guys, itu ada miniatur atau model ini ya, papan pelang ininya namanya itu pakai bentuk sebuah kapal. Ya itu guys. Ya itu kalau di materi Bosi tentang 3 jenis rumah makan guys, ini kalau menurut Bosi termasuk ampiran ya guys, karena dia di pinggir jalan. Jadi dengan adanya sebuah pelang papan nama yang sangat menonjol di antara lingkungan sekitarnya, itu menunjukkan bahwa dia mudah dikenali guys, dan itu salah satu ciri khas dari sebuah rumah makan atau resto berkonsep ampiran ya, atau untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Namun demikian bukan berarti hanya yang perjalanan saja guys, ini juga orang lokal pun bisa masuk sini guys, karena dia mengusung konsep satu jenis masakan. Nah itu jenis masakannya kan berupa ala-ala Makassar ya. Padahal lokasinya di Solo, lokasinya nih di Solo ya guys, tapi yang diusung itu adalah menu-menu Makassar ya. Ya itu hebatnya juga ini. Terus dilihat guys, lihat coba guys. Nih, ada area mainan anak guys. Ya, ini adalah termasuk area ramah anak. Di sini tuh lihat tuh, ya. Terus konsep di sini. Oh, ini ternyata sambil dijual guys. Nih, you can buy whatever you see. Ini artinya sambil dijual anunya. Taman-tamannya udah pesan dah. Jadi taman-tamannya ya coto Makassar aja kali ya. Coto Makassarnya isinya apa? Yang tanpa jeruan ada nggak? Yang daging? Ya daging aja. Ya. Ini menunya. Nanti ditinggal dulu. Itu guys. Apa sih dah? Yang pasangannya bolu Makassar itu loh, ikan cakalang. Oh ikan cakalang itu. Oh itu cakalang ya. Kalau cakalang kan masuknya ke Indah, Manado, ini kan Makassar. Apa iya? Mas ini bisa dibeli ya mas ya tanamannya? Bisa. Oh yang punya sama dengan yang punya restonya? Oh hebat ya. Terus kalau buat meetingnya di mana? Katanya ada mau di sini. Katanya buat meeting ada, tadi tukang parkirnya dikira saya mau ikut yang rapat dari Jakarta katanya. Oh, di mana? Di sini kah? Atau mana? Oh ya. Oh enggak apa-apa Mas. Saya bukan DPD kok. Ya jadi ini kalau bangunannya nih sebenarnya bukan ala-ala murni Makassar ya, kayaknya nggak kayak gini guys ya. Tapi kalau atasnya itu list plang desain itu memang itu agak sedikit ada sentuhan untuk seperti bangunan Toraja ya guys.
Tapi kalau meja kursinya ini bukan Makassar saya kira. Ini lebih ke konsep minimalis ya guys. Ya guys, itu ada makanan, dan ini tanaman tadi seperti kita udah tanya ke Pak petugasnya ya, pegawainya, ini bisa dibeli guys. Ini bagus sekali konsepnya guys. Jadi karena memang saya yakin ini yang punya ini kan memang tahu mengenai teori pertamanan ya, jadi dibuat sedemikian rupa itu sangat rapih dan menarik dan bisa dibeli, bagus banget. Nah ini di sisi lainnya, dan guys ini sisi outdoor. Nah terus uniknya sisi outdoor ini bosnya suka itu adalah pohon-pohon ini nih. Ini pohon-pohon yang rindang seperti ini ya. Ini sangat asik sekali ya. Namun demikian guys, yang hebat lagi adalah di atas pohonnya itu ada ini seperti kanopi ya. Kalau nggak kanopi, ini adalah seng, sebuah seng ini, seng plastik ya, atau mika lah atau apa ya, yang bening gitu. Jadi kalau matahari masih bisa masuk, namun demikian kalau hujan ini tidak basah. Ini bagus guys. Jarang-jarang ada resto yang mengusung konsep seperti ini, sangat jarang. Bosi jarang sekali ketemu yang seperti ini ya. Ini bagus. Kemudian ada ini lampu penerangan, ini saya kira kalau malam, dan juga ada kipas angin tuh guys, kalau panas itu menghadap ke bawah. Kemudian kalau untuk konsep mebelernya, meja kursinya guys, kalau di sini ini saya bos yakin ini ya, ini bukan konsep Makassaran lah, ini variasi tapi bagus, perlu diapresiasi guys, hebat nih. Ini pakai apa nih? Ini pakai nampaknya ini cor ya, ini cor, ini ada besinya, ini ada cor, dan ini artinya ini portable, bisa dipindah-pindah. Ini juga konsep baru menurut Bose ya, Bose baru lihat kali ini juga. Terus bawahnya ini pakainya tinggal bata ditumpuk. Untuk outdoor bagus sekali guys. Jadi bagi anda mungkin yang berminat menerapkan ini bagus sekali guys. Ini portable guys, tinggal ditata saja, tinggal dibuat tataannya, bagus banget asli. Nih inspiratif ya guys. Ini untuk model bangku, khususnya mejanya ya. Kalau bangkunya sih bangku minimalis guys, ini gampang, tapi mejanya lah menurut bos ini istimewa, asli istimewa. Kemudian buat taman tadi ini ya, taman outdoor tapi tidak kehujanan. Nah ini juga bagus, asli bagus, bagus sekali lah menurut bos ini, sebuah resto yang bagus, ini inspiratif ya. Jadi itu nanti kalau untuk menunya kita sambil lihat bareng-bareng, kayaknya sudah ada. Nah ini ada model rak bunganya berbentuk sepeda juga guys. Jadi untuk sisi estetisnya juga sudah digarap dengan bagus. Itu kayaknya sudah sampai dah. Nah nasinya atau pakai apa? Kupat ya? Oke, ya udah kupat aja nggak apa-apa. Nah, ini saya mau makan coto, cukup lah, cukup. Tolong buka anda ya. Ini adalah coto Makassar ya. Kalau di Jawa atau ya Pulau Jawa itu namanya soto. Ada liputan Bose juga tentang soto ya, soto legendaris di dekatnya Bose, daerah Bose sana, Muntilan, ada soto di vlognya Bose. Kalau ini namanya coto. Nah beda utamanya apa? Nah bedanya coto sama soto itu ya umumnya ya, kalau soto Jawa ya, kita ngomong soto Jawa itu nggak pakai ini, nggak pakai santan kental. Nah itu kalau soto Jawa itu nggak pakai santan kental. Rata-rata soto Jawa itu bening atau kuning ya. Kuningnya tuh kuning karena biasanya diberikan seperti apa ya, kunir gitu ya. Kunir itu membuat kuning ya. Tapi ada juga yang mirip dengan soto. Apa coba? Soto mana tuh? Soto Betawi. Iya. Mirip dengan soto Betawi ini. Namun demikian ada satu perbedaan pokoknya dengan soto Betawi guys. Jadi perbedaan utamanya dengan soto Betawi adalah
tidak ada apanya, emping ya. Jadi soto Betawi tidak kalau soto Betawi kan pakai emping, kalau ini nggak pakai emping ya. Ini pakai ketupat dicampur di dalam sini, bisa juga pakai nasi sebenarnya, tapi kalau soto Makassar biasanya lebih cocok memakai ketupat seperti ini guys ya. Ini tentang soto Makassarnya. Nah kalau ini pisang hijau guys, ini sebenarnya seperti snack ya, pisang hijau ya. Snacknya bukan snack tapi maksudnya kok snack sih, es ya, maksudnya kategori minuman tapi bukan minuman persis ya. Ini jadi kayak minuman cemilan gitu. Ini kayak bubur sumsum gitu. Terus ada kuahnya bisa pakai sirup. Kemudian ini ada pisang hijau ya. Dimaksud pisang hijau itu seperti ini. Nah ini pisang hijau, bagi yang belum tahu namanya pisang hijau. Kalau menurut bos ini mirip-mirip seperti, tahu nggak kalau talam sari atau nogosari di Jawa. Nah itu biasanya warna putih kan, dalamnya ada pisang. Nah ini warnanya hijau dan kemudian diiris-iris dicampurkan dalam es, namanya pisang hijau. Biasanya ini esnya es sirupnya sirupnya sirup model pandan, rasa pandan gitu rata-rata. Yang nggak tahu kalau ada variasi-variasi yang lain. Dari sini dalamnya kan ada kayak bubur sumsum kan, yang namanya pisang hijau guys ya. Jadi itu menu yang mau disantap oleh Bose dan Nyonya Bos. Nanti dulu guys ya, kita sambung kalau setelah Bose makan ini dulu. Stay tune ya guys. Ini coba lihat konsep pertamanannya, istimewa ya guys ya. Ini walaupun tanaman rambat ini kan tanaman sederhana ya, kayaknya di mana-mana juga ada, tapi ditata sedemikian rupa guys, menjadi rapi sekali. Bahkan ada beberapa bagian yang dirambatkan ini di tiang. Ini kan kanal C ya, ini padahal kanal C berjaringan ya, kanal C ya. Ini dirambati dengan tanaman seperti ini ya, jadi manis juga ya guys ya. Bos akui ini tamannya, pemeliharaannya dan penataannya istimewa guys. Nah, kalau lantainya nih, lantai jugaan Bos ini sebenarnya ini di floor ya, tapi ditata sedemikian rupa sehingga tidak monoton, tetapi dikasih kayak tali-tali air seperti itu, dikasih garis. Ini juga teknik yang sebenarnya cukup sederhana ya, murah meriah daripada mengkeramik. Dibuat seperti ini juga sebenarnya bagus guys, bagi anda yang membuat resto, lantainya seperti ini bagus. Nah ini juga begitu, ini bentuk kotak-kotak ya. Ini Bos kira ini juga sebenarnya cuma floor biasa, ini semen saja ya lantainya, tapi dibuat unik, menarik. Kalau yang lantai bawah yang di sini jalan masuk ini batu alam, ini batu alam, ini batu alam nih ya, ini batu alam. Kalau depannya paving biasa nih, ini paving. Nah ternyata yang jual ini juga jual aneka macam tentang perkebunan guys itu. Dan tadi Bos sudah nanya sama yang punya itu, yang banyak sama pegawainya, katanya yang punya ya sama dengan yang punya resto. Berarti besok yang punya resto itu juga punya hobi berkebun juga guys itu ya. Kalau Bos kan hobinya selain resto kan ada ya, oleh-oleh, atau istrinya Bos itu butik ya. Kalau ini berkebun. Nanti kita bahas untuk menganalisa kelebihan restonya guys ya. Ya guys, tuh Bos sudah makan habis coto Makassarnya ya. Ini coto Makassar ya, yang mirip dengan coto Betawi, soto Betawi ya. Miripnya karena daging kemudian pakai santan ya, dan isiannya juga bisa mirip juga. Kalau soto Betawi itu kan juga bisa ada daleman hewan ya, atau jeroan. Dan ini juga bisa pesan, tapi kalau tadi Bos kan pesannya daging. Bos sukanya daging. Jadi gini guys, Bos yang akan coba untuk menganalisa kelebihan dari resto ini ya guys. Jadi resto ini standarnya udah resto menurut Bos.
Ini manajemennya sudah cukup profesional guys, ada pembagian tugas, kemudian penataannya juga sudah terkonsep dengan rapi. Jadi kelebihannya menurut bos ini yang pertama guys adalah menunya. Jadi resto ini berani mengangkat untuk menu-menu Makassar, padahal dia lokasinya di Surakarta atau di Solo. Ya, ala-ala Makassar lah, hampir semua tentang ala Makassar. Tadi sekilas Bose lihat ya, mungkin tidak Bose tadi tidak di-shoot menunya, tapi secara umum adalah menu-menu Makassar, daerah Makassar. Itu adalah sebuah hal yang berani menurut Bose, karena Solo sendiri kan sudah mainstreamnya itu kan menu-menu Solo juga enak ya guys. Ada timlo, ada terus konsep-konsep wedangan misalnya kayak gitu ya, wedangan di Solo itu kan sudah sangat populer di masyarakat. Namun demikian resto ini hebatnya adalah berani mengangkat menu dari daerah Makassar ya. Namun demikian kalau menurut Bose itu hal yang bagus ya, karena daripada kalau mengusung konsep yang sama, misalkan jual wedangan atau masakan ala-ala Jawa, mungkin udah kalah start daripada pemain-pemain lama ya guys. Jadi kalau dengan mengangkat menu Makassar, dia akan berbeda. Memang segmennya menjadi terbatas, namun demikian fakta bahwa kalau masakan Nusantara ini guys, pecinta masakan Nusantara itu kan bukan hanya berasal dari daerah asalnya, tetapi ada penggemar-penggemar tersendiri. Mungkin itu berkaitan dengan mungkin historik kehidupan seseorang, atau pernah penugasan di mana di Makassar, misalkan jadi kangen-kangen menu Makassar ya. Jadi itu menurut Bose lebih bagus, jadi mengusung sebuah menu yang berbeda dari mainstream kayak itu. Dan di sini memang suasana Makassarnya tidak terlalu kuat terasa ya, padahal ada lagu-lagu yang mungkin sambil terdengar itu di backsoundnya, kalau dengar ya, itu di style di sini. Kemudian bangunannya juga tidak Makassar sekali lah, tidak terlihat atribut-atribut Makassar, tidak ya. Paling ada ornamen ikan sedikit-sedikit, tapi secara umum tidak terlihat. Namun demikian masakan Makassarnya yang diangkat di sini guys ya, itu sudah cukup bagus. Mungkin alasan dari ownernya juga tidak terlalu membatasi agar orang yang non Makassar pun cukup nyaman ya, familiar gitu. Jadi tidak semua serba ala-ala Makassar. Jadi mungkin itu maksudnya. Kemudian yang kedua guys, keunggulan dari resto ini adalah resto itu menyiapkan tempatnya itu untuk aneka macam orang yang untuk menarik pelanggan sebanyak mungkin gitu maksudnya. Contohnya misalkan orang yang dari luar kota, kita melihat ada pelang yang kapal ya, yang tadi di awal video vlog ini, itu akan melihat, oh itu ada kapal itu, oh ada tulisan Makassar, berarti makanan ala Makassar itu, ke situ yuk gitu. Dari jauh udah kelihatan itu guys, kelihatan ya. Jadi itu kan salah satu yang sudah Bose jelaskan, itu tentang rumah makan ampiran ya, atau untuk rumah makan yang orang untuk mampir dari bepergian. Ini sangat mendukung. Namun demikian ketika masuk ke dalam guys, suasana taman yang asri itu, dan juga ada area mainan anak, itu juga menarik pelanggan dari kalangan komunitas yang ingin makan masakan Makassar, namun dengan bagian sambil semi wisata gitu ya, menikmati suasana taman bersama keluarga. Itu juga menarik itu. Dan berikutnya juga ternyata konsep-konsep kemudian dibuat. Tadi ada beberapa model saung atau bangunan, itu juga bagus untuk konsep-konsep acara. Bahkan hari ini Bose itu dikira tamu dari Jakarta yang akan mengadakan rapat di sini, padahal bukan ya. Jadi rupanya sudah disediakan, nampaknya ini tempat khusus untuk kumpul-kumpul gitu. Jadi ada beberapa bangunan kan memang bisa dipisah-pisah, jadi tidak mengganggu pelanggan lain atau tidak terganggu pelanggan lain. Jadi cukup dengan rombongan ya. Mungkin kapasitasnya tidak besar di sini guys. Mungkin mohon maaf dibandingkan dengan restonya Bose yang kapasitas bisa satu tempat bisa lebih dari 50, tapi di sini paling ya 10-an lah ya, 10 sampai 15 mungkin itu sudah cukup padat. Namun demikian itu juga konsep yang menarik menurut Bose ya, bahwa tadi itu keunggulan yang kedua itu adalah resto ini bisa menarik berbagai macam pelanggan.
Kemudian yang ketiga guys, menurut gue sih kelebihan resto ini adalah memadukan dua passion dari ownernya. Mungkin passion yang pertama adalah tentang restoran, mungkin suka masak atau membuat aneka macam menu, yaitu ala Makassar ya. Namun demikian juga terlihat di sini bahwa passionnya dari ownernya itu juga tentang berkebun atau bertanam. Nah, dan itu dipadukan dengan membuka ada toko peralatan pertanian termasuk pupuk-pupuk ya, dan juga tanaman-tanaman yang ada di sini ini bisa juga dibeli oleh pelanggan yang berminat. Itu juga sebuah kelebihan tersendiri menurut Bose tentang resto ini ya guys ya. Dan sudah umum guys kalau sebuah resto itu memadukan beberapa passion atau beberapa usaha di dalam satu lokasi. Contohnya kalau di resto Bose sendiri kan Bose di situ ada minimarket, ada oleh-oleh, ada kafe, dan ada juga butik ya, butik istrinya Bose. Itu juga bisa dilakukan guys. Kalau kita memiliki beberapa passion itu bisa diselaraskan dengan konsep resto yang ada. Jadi kira-kira seperti itu guys, analisa dan keunggulan dari resto Makassar ini, Bandar Makassar ya. Ini kelebihannya seperti itu menurut Bose. Paling kalau hal yang perlu ditingkatkan tentang parkiran guys, tadi ternyata parkirnya kan sempit sekali. Paling muat 2 mobil itu pun malang ya, atau sejajar dengan jalan. Jadi itu mungkin perlu ditambah untuk parkiran. Demikian saja ulasan Bose mengenai resto Bandar Makassar. Semoga memberikan manfaat bagi Anda, para pecinta kuliner dan para pengusaha kuliner serta calon bos-bos kuliner. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog Bose berikutnya, dan hidup Madiang.